Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Suraya Humaira, kelas 11A. Di video kali ini, aku akan membahas materi penting dalam statistika, yaitu regresi linier dan analisis korelasi. Materi ini sering muncul dalam ujian dan juga banyak digunakan di dunia nyata loh, seperti untuk memprediksi penjualan, tinggi badan, sampai nilai ujian. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, menjelaskan pengertian analisis korelasi dan regresi linier. Yang kedua, membedakan hubungan korelasi dan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis korelasi berdasarkan arah dan kekuatannya. Dan yang keempat, menghitung koefisien korelasi Pearson dan data berpasangan. Dan yang terakhir, menentukan koefisien determinasi dan menginterpretasikannya. Kamu pernah merasa gini gak sih? Kalau aku tidur lebih awal, besok pasti aku bangun lebih segar. Atau kamu mikir, kalau aku makin sering upload konten, view-nya makin banyak gak ya? Nah, itulah yang disebut dengan hubungan antar variabel. Dan ternyata hubungan kayak gini tuh bisa diukur dan bahkan diprediksi secara matematis loh. Apa itu regresi linier? Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk mempermudah, memahami, dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linier sederhana, kita nyebutnya X adalah variabel independen atau bebas atau input, dan Y adalah variabel dependen atau terikat atau output. Metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus terbaik, yaitu garis base fit yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Garis base fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam regresi linier. Model regresi linier mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Regresi linier banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk membuat prediksi dan memahami hubungan antar variabel. Misalnya, seorang pemasar bisa menggunakan regresi linier untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan, atau seorang ilmuwan bisa menggunakannya untuk memodelkan hubungan antara dosis obat dan respon pasien. Adapun bentuk umum persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX, dengan B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya, A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Adapun keterangan dari rumus-rumus tersebut, ada X itu variabel bebas, Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan N adalah banyak pasangan. Lalu di sini ada contoh soal. Perhatikan data bivariat berikut. X adalah jam belajar, yang dimana data-datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Y adalah nilai ujian. Data-datanya, angka-angkanya ada 50, 55, 65, 70, dan 75. Langkah-langkahnya, yang pertama kita jumlahkan dulu dari nilai X. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Totalnya adalah 15. Kita tulisnya sigma X sama dengan 15. Selanjutnya, data yang Y atau data dependent. Angka-angkanya ada 50, 55,
65, 70, 75. Lalu di sini kita jumlahkan juga seperti yang X tadi. Di sini jumlah dari dari variabel dependennya adalah sigma Y sama dengan 315. Lalu selanjutnya X kuadrat, yang berarti X dikali X. Di sini ada angka 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 5 sama dengan 25. Lalu kita jumlahkan juga sama seperti sama seperti X dan Y yang tadi. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25, hasilnya 55. Kita tulisnya sigma X kuadrat sama dengan 55. Lalu yang terakhir X dan Y, yang berarti X sama Y ini angkanya digabung dikali X kali Y, berarti 1 kali 50 hasilnya 50. 2 kali 5 sama dengan 110. 3 kali 65 sama dengan 195. 4 kali 70 sama dengan 280. 5 kali 75 sama dengan 375. Lalu kita jumlahkan juga 50 tambah 110 tambah 195 tambah 280 tambah 375, hasilnya 110. Lalu langkah yang berikutnya, kita memasukkan rumus-rumusnya dari data yang telah kita jumlahkan tadi. Rumusnya yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang jumlah X kita kuadratkan. N tadi adalah banyaknya pasangan. Di sini banyaknya pasangan ada 5, berarti kita masukkan 5. Sigma XY tadi 110, berarti kita masukkan 110. Penulisannya seperti ini. Terus dikurang sigma X nya tadi adalah 15 dan sigma Y nya adalah 315 per N nya adalah 5. Sigma X kuadratnya adalah 55 dikurang sigma X sigma X nya dikuadratkan, yang berarti di sini X nya adalah 15, berarti 15 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 110 dikurang 15 dikali 315, hasilnya adalah 325 per 5 kali 55 dikurang 15 dikali 15, itu hasilnya 50. Berarti hasilnya 6,5. Lalu selanjutnya, rumus selanjutnya ada A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N sama dengan sigma Y nya adalah 315 dikurang B nya tadi adalah 6,5 dan sigma X nya 15 per N berarti 5 sama dengan 300 dikurang 97,5 dari 6,5 dikali 15 per N atau 5, hasilnya 43,5. Lalu Y sama dengan A tambah BX. A nya tadi adalah 43,5 ditambah 6,5 X. Jadi hasilnya adalah 43 ditambah 6,5 X. Materi selanjutnya, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi ini membantu kita
untuk memahami sejauh mana dua variabel berubah bersama-sama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Nilai korelasi itu berkisar antara -1 hingga 1. Korelasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi nol atau tidak ada hubungan. Korelasi positif. Jika nilai satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya juga cenderung meningkat. Contohnya, jumlah jam belajar dan nilai ujian. Semakin lama seseorang, biasanya nilainya juga akan meningkat. Korelasi negatif. Jika nilai satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya cenderung menurun. Contohnya, jumlah konsumsi rokok dan tingkat kesehatan. Semakin banyak merokok, biasanya kesehatannya menurun. Lalu yang terakhir, korelasi nol atau tidak ada hubungan. Biasanya, tidak ada pola atau hubungan yang jelas antara dua variabel ini. Contohnya, panjang kuku dan nilai ujian. Keduanya tidak saling memengaruhi atau tidak saling berhubungan. Korelasi produk momen atau person. Metode ini biasanya untuk mengukur hubungan linear atau dua variabel kuantitatif. Koefisien korelasi person antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R. Nilai R dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Keterangan dari rumus-rumus tersebut, R itu adalah koefisien korelasi person, N adalah banyaknya sampel, X-Y adalah hasil perkalian antara nilai X dan Y, X adalah nilai variabel bebas, dan Y adalah nilai variabel terikat. Langkah-langkah untuk menghitung korelasi person. Yang pertama, siapkan data X dan Y. Yang kedua, hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang ketiga, hitung jumlah total antara sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Lalu yang keempat, masukkan ke rumus. Lalu yang terakhir, yang kelima, interpretasi hasil. Interpretasi nilai korelasi. R sama dengan plus 1 yang berarti hubungan positif sempurna. R sama dengan minus 1 berarti hubungan negatif sempurna. R antara 0,80 sampai 0,99 yang berarti hubungan sangat kuat. R antara 0,60 sampai 0,79 hubungan kuat. R antara 0,40 sampai 0,59 yang berarti hubungan sedang. R antara 0,20 hingga 0,39 artinya hubungan lemah. R antara 0,00 hingga 0,19 yang artinya hubungan sangat lemah atau tidak ada. Lalu yang terakhir, R sama dengan 0 yang artinya tidak ada hubungan linear. Contoh soal dari korelasi person. Seorang penjual ingin tahu apakah ada hubungan antara jumlah promosi yang dilakukan dan jumlah barang yang terjual selama 5 hari. Hari yang pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5, X adalah promosi. Datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Y adalah barang terjual yang data-datanya 10, 12, 14, 16, dan 18. Pertama kita jumlahkan dulu hasil dari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X Y. Hasil dari sigma X-nya adalah 15, sigma Y-nya adalah 70, sigma X kuadratnya adalah 55, sigma Y kuadratnya adalah 1020, sigma X Y-nya adalah 230. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X, sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang
sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Sama dengan N adalah banyaknya sampel 5 kali 230 dikurang 15 dikali 70 per 5 dikali 55 dikurang 15 kuadrat dikali 5 dikali 1020 dikurang 70 pangkat 2 sama dengan 1150 dikurang 1050 per 275 dikurang 225 dikali 5100 dikurang 4900 sama dengan 100 per 50 dikali 200 sama dengan 100 per 10.000 sama dengan 100 per 100 yang hasilnya 1. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100% jika dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R kuadrat, R-nya kapital sama dengan R kuadrat R kecil dikali 100%. R yang berarti koefisien korelasi Pearson. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita punya data bervariasi atau data bivariat yang berisi dari dua variabel. X itu jumlah apel yang dimakan dan Y adalah jumlah langkah yang dilakukan dalam sehari. Data ini diambil selama 4 hari. Kita akan menghitung apakah jumlah apel yang dimakan memiliki hubungan dengan jumlah langkah yang dilakukan. Langkah pertama, kita buat dulu tabel bantu untuk mencari nilai-nilai berikut, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Selanjutnya, kita masukkan angkanya. 4 dikali 72 dikurang 10 kali 26 dibagi 4 kali 30 dikurang 10 pangkat 2 dikali 4 kali 182 dikurang 26 pangkat 2 sama dengan 288 dikurang 260 dibagi 120 dikurang 100 dikali 728 dikurang 676 sama dengan 28 dibagi 20 dikali 52 sama dengan 28 dibagi 32 dikali 7,21 yang hasilnya 0,87. Kalau kita ingin tahu seberapa besar pengaruhnya secara persentase, kita kuadratkan dengan R. R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,87 kuadrat. Ini 0,87 kuadrat dari hasil R yang rumus sebelumnya terus dikali 100% hasilnya 76%. Jadi sekitar 76% perubahan langkah dapat dijelaskan oleh jumlah apel yang dimakan.